Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang short story atau cerita pendek dalam English Literature. Short story adalah salah satu jenis karya sastra yang paling mudah dipahami dan paling sering dibaca oleh pelajar. Walaupun ceritanya singkat, short story tetap memiliki makna, konflik, karakter, dan pesan yang menarik. Nah, di video ini kita akan belajar apa itu short story, ciri-ciri short story, struktur short story, unsur penting dalam short story, jenis-jenis short story, dan cara mudah menganalisis short story. So, let's understand short story easily. Short story adalah cerita pendek yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk. Berbeda dengan novel yang panjang, short story memiliki cerita yang lebih singkat dan fokus. Namun, walaupun pendek, short story tetap memiliki tokoh, konflik, alur, dan pesan. Contoh sederhana short story. Anna walked home alone in the rain. Suddenly, a little cat followed her quietly. She smiled and took the cat home. Cerita tersebut sangat singkat tetapi tetap memiliki karakter, suasana, dan kejadian. Tujuan short story biasanya short story dibuat untuk menghibur pembaca, menyampaikan pesan, menggambarkan kehidupan, atau menyampaikan emosi. Ciri-ciri short story. Yang pertama, ceritanya pendek. Short story biasanya hanya beberapa halaman. Karena pendek, cerita langsung fokus pada inti masalah. Yang kedua, memiliki sedikit karakter. Biasanya hanya ada beberapa tokoh utama. Hal ini membuat cerita lebih mudah dipahami. Ketiga, fokus pada satu konflik. Berbeda dengan novel yang memiliki banyak konflik, short story biasanya hanya fokus pada satu masalah utama. Keempat, memiliki ending. Walaupun singkat, short story tetap memiliki akhir cerita. Ending biasa bisa bahagia, sedih, mengejutkan, atau menggantung. Struktur short story. Short story memiliki struktur cerita yang membantu pembaca memahami alurnya. Yang pertama yaitu orientation, bagian pengenalan cerita. Biasanya memperkenalkan tokoh, tempat, dan situasi. Contoh, Lina was a shy girl who lived in a small village. Yang kedua, complication, bagian munculnya masalah. Contoh, one day she lost her father's old watch. Ketiga, klimaks, bagian paling menegangkan dalam cerita. Contoh, she searched everywhere before the storm arrived. Yang keempat, resolution, bagian penyelesaian masalah. Contoh, finally Lina found the watch under her bed. Unsur penting dalam short story. Yang pertama yaitu character atau tokoh. Character adalah tokoh dalam cerita. Jenis karakter protagonis yaitu tokoh utama, antagonis yaitu tokoh lawan. Yang kedua, setting, yaitu latar. Setting adalah tempat dan waktu cerita. Contohnya, sekolah, rumah tua, malam hari, musim hujan. Yang ketiga, plot. Plot adalah urutan kejadian dalam cerita. Jenis plot ada maju, ada mundur, ada campuran. Yang keempat, konflik. Konflik adalah masalah dalam cerita. Contoh, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri, konflik dengan lingkungan. Yang kelima, theme atau tema. Tema adalah pesan utama cerita. Contoh tema persahabatan, keluarga, keberanian, pengorbanan. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis short story. Yang pertama ada romance, cerita tentang cinta dan hubungan. Yang kedua ada horor, cerita yang menegangkan dan menyeramkan.
Yang ketiga ada fantasy, cerita tentang unsur sihir atau dunia imajinasi. Yang keempat, mystery, cerita penuh teka-teki. Yang kelima ada adventure, cerita tentang perjalanan dan petualangan. Kemudian ada cara mudah menganalisis short story. Untuk memahami short story dengan mudah, coba gunakan langkah berikut. Langkah yang ke-1, kenali tokohnya, siapa karakter utamanya. Yang kedua, langkah kedua, cari konfliknya. Masalah apa yang terjadi? Langkah ketiga, perhatikan setting, di mana dan kapan cerita terjadi. Langkah keempat, temukan tema. Apa pesan utama cerita? Langkah kelima, perhatikan ending. Apakah endingnya bahagia, sedih, atau mengejutkan? Jadi, short story adalah cerita pendek yang sederhana tetapi tetap memiliki makna mendalam. Melalui short story, kita bisa belajar tentang kehidupan, emosi, pesan moral dengan cara yang menarik. Semakin sering membaca short story, semakin mudah juga memahami English literature. Kalau kalian ingin belajar short story analysis, famous short stories, atau cara menulis short stories bahasa Inggris, jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Bye-bye.